warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan teman cerita kita dalam kisah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Muhammad. Kemarin kita telah membahas tentang ketika cinta datang menyapa. Sekarang kita akan menyambung kembali cerita dari Zainab binti Muhammad yang judulnya yaitu Rasulullah ngunduh mantu. Nah, teman-teman sekalian, pada dasarnya Khadijah sangat khawatir Abul As akan kedudukan pemuda lain, sehingga ia menyarankan kepadanya untuk membicarakan masalah Zainab dengan ayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari kemudian, ia tampak sedang menuju rumah bibinya, Khadijah, untuk membicarakan masalah Zainab dengan ayahnya, atau yang jelas dia hendak melamar Zainab. Setelah bertemu dengan Muhammad dan berbasa-basi sebentar, ia pun akhirnya dengan terus terang menyatakan keinginannya melamar Zainab untuk dijadikan istrinya. Ya, walaupun percakapan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sering kali terjadi, setiap ia datang ke rumah beliau, namun kali ini ia merasa sangat sulit untuk berbicara. Semua kata-kata yang telah dipersiapkan mendadak tertahan di tenggorokan, menjadikan ia tidak lancar berbicara. Teman cerita kita, ketika Muhammad mengerti benar apa yang sedang terjadi dalam jiwa Abul As, sehingga beliau pun menjadi maklum akan hal ini. Dengan arif dan bijaksana seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta lemah lembut beliau kemudian berkata kepada Abul As bahwa beliau menerima dengan senang hati lamarannya. Masya Allah. Walaupun segala sesuatu tentang nasib putrinya Zainab berada di tangan beliau, namun beliau tidak begitu saja memutuskan suatu persoalan menurut kehendak beliau sendiri. Oleh karena itu, disuruhnya Abul As untuk menunggu sementara waktu, karena beliau akan menanyakan kesediaan putrinya secara langsung. Setelah berbicara singkat dengan istri beliau, Khadijah, kemudian Khadijah memanggil putrinya untuk dibawa ke sebuah kamar. Di dalam kamar, Khadijah tidak langsung mengatakan pada persoalan pokok, karena itu adalah tugas suaminya. Ia hanya mengajaknya berbicara tentang persoalan biasa yang terjadi sehari-hari. Tidak lama setelah itu datanglah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati kamar tersebut, tetapi beliau tidak masuk ke kamar. Beliau hanya berdiri di depan pintu kamar dan mulai berbicara dengan Zainab. Anakku Zainab, putra bibimu Abul As bin Ar-Rabi menyebut-nyebut namamu. Selama beberapa menit beliau menunggu, namun tak ada jawaban pun dari Zainab. Beliau memang tidak mengharapkan jawaban langsung dari putrinya. Beliau tahu bahwa putrinya menerima lamaran Abul As bin Ar-Rabi, putra kakak perempuan ibunya Khadijah. Menurut lazimnya, gadis-gadis Arab zaman dulu, bila ia menolak lamaran dari seorang laki-laki, ia akan berterus terang atau protes sebisanya untuk mencegah jangan sampai perkawinan itu terjadi. Namun, bila si gadis sendiri menghendakinya, ia akan diam 1000 bahasa karena merasa malu untuk menjawab kesediaannya dengan terus terang. Begitu pula yang kini terjadi pada Zainab. Ia hanya menunduk dengan hati yang berdebar keras, seolah-olah detak jantungnya mampu didengar oleh ibunya yang sedang duduk di sampingnya. Khadijah pun melihat dengan jelas perubahan wajah putrinya. Ketika ayahnya menyebut-nyebut nama Abul As bin Ar-Rabi, wajah Zainab yang pada mulanya biasa-biasa saja kini tampak merah padam menahan malu. Setelah sekian lama menanti,
Tidak ada satu jawaban pun dari dalam kamar, baik dari istrinya Khadijah maupun dari putrinya Zainab. Maka beliau merasa pasti bahwa Zainab menerima lamaran Abul As. Maka beliau bergegas untuk menemui Abul As yang sejak tadi masih menunggu di ruang tamu dengan perasaan gelisah dengan hati yang berdebar. Setelah tampak beliau muncul dari dalam ruangan, tampak dalam wajah Abul As perasaan ketidaksabaran yang tergambar di mukanya. Setelah tiba di hadapan Abul As, beliau segera mengulurkan tangan untuk memberi selamat kepada Abul As karena lamarannya diterima oleh Zainab. Maka dalam seketika itu berseri-serilah wajah Abul As, tampak jelas oleh Muhammad dan Khadijah bahwa Abul As sedang memendam kebahagiaan yang dalam. Dengan cepat, berita tentang diterimanya lamaran Abul As oleh keluarga Muhammad tersebar ke seluruh pelosok kota Mekah. Para pemuda yang tadinya berhasrat untuk meminang Zainab, kini terpaksa mundur teratur dengan muka pucat. Tapi di antara mereka tak satu pun yang menyalahkan Abul As, apalagi berani merendahkannya. Paling mereka hanya mampu mengatakan, sesungguhnya anak laki-laki paman lebih baik daripada anak laki-laki bibi, tak lebih dari itu. Sebab mereka mengakui kedekatan hubungan kekerabatan Abul As dengan Zainab. Akhirnya mereka pun mengakui keunggulan yang dimiliki Abul As. Bagi mereka yang merasa iri dengan keberhasilan Abul As melamar Zainab, mereka pun hanya mampu mengatakan bahwa diterimanya lamaran itu oleh keluarga Muhammad SAW adalah berkat bantuan bibinya Khadijah, tetapi sebagian besar hanya bisa mengucapkan selamat dan atas keberuntungan yang diperoleh Abul As bin Arabi. Memang benar dugaan sementara orang bahwa yang melicinkan jalan bagi Abul As untuk melamar Zainab adalah Khadijah. Tapi pandangan dan pengamatan Khadijah tidaklah meleset. Ia dapat melakukan tindakannya. Abul As adalah seorang pemuda Quraisy asli. Dan pihak ayahnya, ia masih satu keturunan dengan Muhammad, yaitu bertemu pada kakek yang bernama Abdul Manaf bin Qushais. Ayah Abul As bernama Ar-Rabi bin Abdul Uzza bin Abdu Syam bin Abdi bin Qushais. Dan dari pihak ibunya, ia seketurunan dengan Zainab, yaitu bertemu pada kakek terdekatnya Khuwailid. Ibunya Abdul As adalah saudara perempuan Khadijah yang bernama Halah bin Khuwailid. Pada hari yang dipilihnya, maka berlangsungnya pernikahan antara Abul As bin Arabi dengan Zainab binti Muhammad. Dengan menikahkannya Zainab berarti ia harus meninggalkan keluarganya untuk mengikuti ke rumah suaminya. Hal itu sangat menyedihkan ketiga adik-adiknya, yaitu Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Di antara ketiga adiknya yang paling merasa kehilangan adalah Fatimah, karena dialah yang paling dekat dengan Zainab. Zainablah yang membantu ibunya mengasuh Fatimah sejak kecil. Zainablah yang paling sering mengajak adik-adik berkelakar, bercandaria penuh kegembiraan. Fatimah selalu mengharapkan perpisahan dengan Zainab tidaklah dalam waktu yang terlalu lama. Baiklah teman-teman, cerita kita mungkin itulah kisah dari Rasulullah, putri Rasulullah ngunduh mantu. Insya Allah nantikan lagi cerita-cerita berikutnya tentang gonjang-ganjing rumah tangga dari seorang Zainab binti Rasulullah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.